Di sudut kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Purworejo, tinggal seorang wanita bernama Lila. Sudah 5 tahun lamanya ia bekerja sebagai asisten pribadi di sebuah perusahaan ekspor-impor yang cukup ternama. Pekerjaannya sehari-hari adalah mengatur jadwal rapat, menyaring telepon masuk, dan membagikan senyum sopan kepada para eksekutif pria yang, jujur saja, sering lupa namanya dalam sekejap. Kantor itu selalu sibuk, dengan para bos berpakaian rapi berlarian di lorong-lorong, sementara Lila tetap menjadi bayangan yang tak terlihat di balik mejanya, tapi Lila menyimpan rahasia yang hampir tak pernah diketahui orang lain. Setelah hari kerja berakhir, ia meninggalkan sikap formalnya dan berubah menjadi sosok yang jauh berbeda. Dia bekerja sebagai terapis pijat di sebuah ruangan kecil yang ia bagi bersama sahabatnya, Sari. Di sana, di bawah cahaya lampu lembut dan iringan musik gamelannya menenangkan, Lila membantu orang-orang menghilangkan ketegangan fisik dan emosi mereka. Itu adalah dunia di mana ia merasa hidup dan bebas, kontras dengan rutinitas kantornya yang kaku dan penuh tekanan. Kehidupan dua dunia itu berjalan harmonis, bagai simfoni yang terjaga keseimbangannya. Di siang hari, Lila hanyalah bagian kecil dari mesin besar perusahaan, tapi di malam hari, ia menjadi penyembuh yang mampu membuat orang lupa akan beban hidup mereka. Namun, semuanya berubah pada suatu pagi yang biasa di kantor itu. Hari itu suasana kantor lebih riuh dari biasanya. Tenggat waktu yang menekan dan rapat yang tak berkesudahan membuat semua orang bergegas. Lila sudah hafal betul jadwal para eksekutif, termasuk Pak Rendra, seorang pria tinggi dengan tatapan tajam dan aura otoritas yang sulit ditandingi. Pak Rendra dikenal tegas dan sedikit menakutkan, dengan mata coklatnya yang seolah bisa menembus jiwa seseorang. Sulit membayangkan pria seperti dia datang ke tempat pijat kecil seperti milik Lila. Beberapa hari kemudian, saat Lila sedang merapikan ruang pijat, dia terkejut melihat Pak Rendra duduk di ruang tunggu. Pak Rendra tampil santai dengan kemeja putih lengan digulung dan celana jeans gelap, sangat berbeda dari sosoknya di kantor yang selalu mengenakan jas rapi. Lila hampir tidak percaya dia tahu siapa dirinya. Namun bagi Pak Rendra, Lila hanyalah terapis pijat profesional yang akan membantu mengendurkan otot-ototnya. Selamat sore, sapa Pak Rendra dengan suara dalam dan ramah saat Lila mendekat. Saya datang untuk pijat yang sudah saya pesan. Lila tersenyum, berusaha menyembunyikan kekagetan. Tentu, Pak. Saya Lila. Ada permintaan khusus. Pak Rendra tampak ragu sebentar, lalu tertawa kecil. Sebenarnya, saya minta pijat khusus di kaki. Ukuran 46, loh. Mungkin jadi tantangan buat kamu. Lila mengerutkan dahi, terkejut sekaligus geli. Ukuran kaki sebesar itu? Wah, biasanya jarang ada yang sebesar itu. Tapi saya sih siap. Pak, tapi kenapa cuma kaki? Baru ikut maraton? Tanya Lila sambil tersenyum nakal. Pak Rendra mengangguk sambil tertawa. Kurang lebih begitu. Saya memang sering lari, baik secara harfiah maupun kiasan. Cuma ingin rileks sebentar. Saat Lila mulai memijat, Pak Rendra terlihat sangat menikmati. Wah, kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan, katanya sambil menutup mata. Seharusnya kamu tarifnya 2 kali lipat. Lila menimpali dengan guyonan, kalau 2 kali lipat, bisa-bisa saya jadi orang kaya duluan sebelum kamu. Pak, kamu pinter juga ya, jawab Pak Rendra dengan senyum nakal. Sesi pijat itu ternyata membuka pintu bagi percakapan yang lebih dalam. Mereka mulai berbagi cerita tentang hidup masing-masing. Pak Rendra bercerita tentang masa kecilnya di sebuah desa kecil di Banyumas, tekanan yang ia rasakan untuk selalu sukses, dan betapa sulitnya mengimbangi ambisinya dengan keinginan menikmati hidup sederhana. Kadang, katanya, dia merasa seperti harus selalu sempurna, padahal manusia biasa pasti punya kekurangan. Lila, dengan pandangan mata penuh empati, menjawab,
Mungkin orang hanya ingin melihat sisi manusiawi, bukan hanya kesempurnaan. Kita semua pasti jatuh dan bangun. Pak Rendra menatap Lila lama, seolah menyerap kata-katanya. Obrolan yang mengalir begitu saja itu membuat mereka merasa semakin dekat. Pada sesi pijat keempat, Pak Rendra datang dengan membawa sebotol anggur merah lokal, memberi kejutan kecil untuk Lila. "Ini buat terima kasih," katanya malu-malu. "Kalau kamu nggak keberatan, kita bisa minum sedikit setelah pijatan." Lila sempat bingung, takut kedekatan itu terlalu cepat, tapi hatinya berkata lain. "Baiklah, tapi setelah pijatan dulu ya." Mereka duduk berdampingan di ruang tunggu, berbincang ringan sambil menikmati anggur. Sentuhan lembut dan tatapan yang menghangatkan membuat suasana menjadi lebih intim tanpa harus melewati batas. Kemudian, tiba-tiba Pak Rendra berbisik, "Sejujurnya, aku sudah lama ingin bilang sesuatu sejak pertama kali bertemu kamu di sini." Lila yang jantungnya berdegup kencang bertanya ragu, "Apa itu?" "Aku merasa kamu berbeda. Spesial. Bukan seperti orang lain yang pernah aku kenal." Sebelum Lila sempat menjawab, tangan Pak Rendra dengan lembut menyentuh pipinya. Mereka berciuman pelan, penuh kehangatan dan rasa penasaran yang saling mengikat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rahasia yang siap mengubah segalanya. Lila belum memberitahu Pak Rendra bahwa di kantor, dia adalah asisten pribadinya yang selama ini diam-diam mengatur jadwal dan urusan pentingnya. Apa yang akan terjadi ketika kebenaran itu terungkap? Akankah hubungan mereka bertahan atau justru hancur berkeping-keping? Di balik pintu ruang pijat yang sederhana itu, kisah mereka baru saja dimulai. Dan Purworejo yang tenang akan segera menyaksikan badai yang tak terduga. Hari itu, hujan turun dengan derasnya di Purworejo. Butiran air menari-nari di jendela kaca ruang pijat kecil milik Lila dan sahabatnya, Sari. Suasana hangat di dalam ruangan kontras dengan dinginnya cuaca di luar. Lila mengenakan kemeja batik biru muda yang dipadukan dengan celana kain hitam yang pas di tubuhnya, serta sandal selop berwarna coklat muda yang terlihat nyaman namun tetap rapi. Rambutnya yang hitam legam digerai lembut, dengan beberapa helai disematkan di belakang telinganya menggunakan jepit kecil berbentuk bunga melati, menambah kesan anggun dan sederhana. Pak Rendra duduk di sofa kecil di sudut ruangan, mengenakan kemeja lengan panjang warna krem yang digulung hingga siku dan celana chino coklat muda. Sepatu kulit hitamnya sudah dilepas, diletakkan rapi di rak sepatu dekat pintu. Di tangannya, ia memegang secangkir teh jahe hangat yang baru saja disajikan oleh Sari. "Makasih, teh jahe ini pas banget buat hujan-hujan gini," kata Pak Rendra sambil tersenyum tipis. Lila duduk di depannya, matanya yang coklat gelap menatap penuh perhatian, namun ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. "Pak Rendra, ada yang ingin saya tanyakan." "Boleh." Suaranya lembut tapi tegas. Pria itu mengangguk, lalu menaruh cangkirnya di meja kecil. "Tentu, Lila. Apa yang mau kamu tanyakan?" Lila menarik napas dalam-dalam. "Saya tahu ini mungkin aneh, tapi apa Bapak pernah merasa hidup ini seperti dua dunia yang berbeda?" "Seperti yang saya rasakan sekarang." Pak Rendra tertawa kecil, lalu menjawab, "Kamu ini seperti detektif ya, bisa baca pikiran saya." "Sebenarnya, aku pun sering merasa seperti itu. Di kantor, aku harus menjadi bos besar yang tak bisa menunjukkan kelemahan. Tapi di luar itu, aku cuma manusia biasa yang ingin dicintai dan diterima." Lila tersenyum, merasa terhubung dengan pengakuan itu. "Saya juga begitu. Di kantor, aku hanya asisten yang tak terlihat. Tapi di sini, aku merasa dihargai. Rasanya seperti dua sisi koin yang harus aku jaga agar tetap seimbang." Percakapan mereka mengalir lancar, penuh kehangatan dan tawa kecil. Namun, hati Lila tetap resah. Ia tahu bahwa rahasia tentang pekerjaannya sebagai asisten pribadi Pak Rendra belum terungkap. Ia takut jika kebenaran itu muncul, semuanya bisa berubah menjadi bencana.
Tiba-tiba, pintu ruang pijat terbuka dan Sari masuk membawa sebuah amplop coklat. "Lila, ini ada surat dari kantor untukmu," katanya sambil menyerahkan amplop itu. Lila menerima surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu pasti ini bukan surat biasa. Pak Rendra melihatnya dengan tatapan penasaran. "Surat apa itu, Lila?" tanyanya. Lila menghela napas panjang sebelum membuka amplop dan membaca isinya. Surat itu berisi pemberitahuan dari HRD kantor bahwa ada perubahan jadwal cuti yang melibatkan namanya, Lila Putri, asisten eksekutif senior. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen yang selama ini ditakutinya. Pak Rendra menatap surat itu, lalu menatap Lila dengan ekspresi campuran antara terkejut dan bingung. "Jadi, kamu memang bekerja di perusahaan tempat aku bekerja?" tanyanya pelan. Lila mengangguk, suaranya nyaris berbisik. "Ya, Pak. Aku yang selama ini mengatur jadwal dan menerima telepon Bapak. Aku takut mengatakannya karena takut merusak hubungan kita." Pak Rendra terdiam beberapa saat, lalu tersenyum kecil. "Kamu pikir aku akan marah? Aku malah merasa lebih dekat denganmu sekarang. Kita semua punya rahasia, dan aku menghargai keberanianmu." Lila merasa lega sekaligus terkejut. "Benarkah, Pak? Aku takut ini akan mengubah segalanya." Pak Rendra menggeleng. "Tidak, Lila. Ini justru membuat kita lebih kuat. Tapi kita harus jujur satu sama lain mulai sekarang." Mereka saling bertatapan, merasakan getaran baru dalam hubungan mereka yang mulai tumbuh. Namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang tersembunyi. Di dalam amplop yang sama, ada sebuah catatan kecil yang tidak Lila ketahui. Sebuah pesan rahasia yang bisa mengancam tidak hanya hubungan mereka, tapi juga masa depan perusahaan. Pesan itu berbunyi, "Jangan biarkan rahasia ini terbongkar, atau semuanya akan runtuh." Lila menatap Pak Rendra dengan mata terbuka lebar, hatinya berdebar kencang. Apa maksud pesan itu? Siapa yang mengirimnya? Dan apa yang akan terjadi ketika rahasia itu terkuak? Hujan di luar masih turun, menambah kesan misteri yang belum terpecahkan. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang jauh lebih berbahaya dan mendebarkan. Tiba-tiba, ponsel Pak Rendra berdering, memecah keheningan. Dia mengangkatnya dengan ekspresi serius. "Ini dari kantor, ada sesuatu yang harus aku ketahui segera." Lila menatapnya, tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah cinta dan rahasia bisa bertahan menghadapi badai yang datang? Satu hal yang pasti, cerita mereka baru saja dimulai. Senja di Purworejo mulai merunduk di balik barisan bukit, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu yang lembut. Di sebuah kafe kecil yang terletak di Jalan Suroto, Lila dan Pak Rendra duduk berseberangan dengan segelas kopi tubruk hangat di depan mereka. Suasana kafe itu sederhana namun nyaman, dengan dinding kayu yang dihiasi lukisan batik dan lampu gantung berbentuk lentera tradisional, menciptakan aura hangat yang kontras dengan udara dingin di luar. Lila mengenakan blus katun berwarna krem dengan motif bunga-bunga kecil, dipadukan dengan rok panjang hitam yang membelai pergelangan kakinya. Sepasang sepatu flat berwarna coklat muda melengkapi penampilannya yang anggun namun santai. Rambutnya yang hitam berkilau disisir rapi ke belakang, memperlihatkan kalung emas tipis yang melingkar di lehernya, sebuah hadiah dari ibunya yang selalu dikenang. Pak Rendra tampak lebih santai malam itu, mengenakan kemeja lengan panjang warna biru navy yang digulung sampai siku dan celana jeans gelap. Sepasang sepatu kulit coklatnya sudah dilepas, diletakkan di bawah meja. Matanya yang tajam kini melembut, menatap Lila dengan penuh perhatian. "Makasih sudah mau ketemu di luar kantor," ujar Pak Rendra sambil tersenyum tipis. "Aku tahu ini tidak biasa." Lila membalas senyum itu. "Aku juga senang, Pak. Rasanya lebih bebas ngobrol di sini. Nggak perlu pakai setelan jas dan ekspresi tegang." Mereka tertawa kecil bersama.
Suasana menjadi santai, namun keduanya tahu bahwa percakapan yang akan datang tidak akan sesederhana itu. Pak Rendra menatap cangkir kopinya, lalu berkata, "Lila, aku sudah coba mencari tahu soal surat yang kamu terima. Ada sesuatu yang aneh di baliknya." Lila mengernyit, penasaran. "Maksud Bapak, ternyata ada catatan rahasia yang tidak sengaja terlampir. Isinya memperingatkan agar rahasia tertentu tidak sampai bocor. Sepertinya seseorang di dalam perusahaan sedang mencoba mengintimidasi kamu." Lila terkejut, lalu menutup mulutnya dengan tangan. "Siapa yang kira-kira?" "Aku nggak ada masalah sama siapapun di kantor, kok." Pak Rendra menggeleng. "Belum tahu pasti. Tapi ini bisa berbahaya. Apalagi kalau sampai ketahuan hubungan kita." Lila menatapnya dalam-dalam. "Aku takut, Pak. Bukan hanya soal kita, tapi juga pekerjaanku di sini. Kalau sampai rahasia itu terbongkar, aku bisa kehilangan segalanya." Pak Rendra meraih tangan Lila di atas meja, menggenggamnya erat. "Kita akan hadapi ini bersama. Kamu nggak sendiri." Tiba-tiba, terdengar suara dari meja sebelah, seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu yang sedikit kusut, berdiri dan melangkah mendekat. Ia mengenakan kacamata tebal dan ekspresi serius. "Maaf mengganggu," katanya dengan suara berat, "saya Pak Adi dari bagian keamanan perusahaan. Saya dengar ada sesuatu yang mencurigakan terkait surat itu. Boleh saya bicara berdua dengan kalian?" Lila dan Pak Rendra saling berpandangan, lalu mengangguk. Mereka tahu ini bukan kebetulan. Pak Adi duduk di sebelah mereka, membuka tas kecil dan mengeluarkan beberapa dokumen. Ada kecurigaan soal sabotase internal. Beberapa data penting perusahaan mungkin sedang dalam bahaya. Kami butuh bantuan kalian untuk menjaga kerahasiaan ini. Lila menelan ludah. "Apa yang harus kami lakukan, Pak?" Pak Rendra menatap Lila, lalu berkata, "Ini lebih serius dari yang kita kira. Kita harus berhati-hati." Obrolan mereka semakin intens, membahas strategi dan langkah-langkah yang harus diambil. Namun, di balik semua itu, Lila merasakan kehangatan yang tumbuh di antara mereka, seolah ancaman yang mengintai justru mempererat ikatan. Ketika malam semakin larut, mereka berpisah dengan janji untuk terus berkomunikasi dan saling menjaga rahasia ini bersama. Di luar kafe, angin malam membawa bisikan misteri. Lampu jalan yang berkelap-kelip seperti saksi bisu perjalanan dua hati yang saling bertaut, di tengah bayang-bayang rahasia dan bahaya yang belum terungkap. Apa langkah selanjutnya yang akan mereka ambil? Siapakah sosok misterius yang mencoba merusak kehidupan mereka? Dan apakah cinta mereka mampu bertahan di tengah badai yang semakin mendekat? Jawaban-jawaban itu masih tersembunyi, menunggu untuk diungkap dalam bab berikutnya. Malam di Purworejo menyelimuti kota kecil itu dengan kabut tipis yang membuat lampu jalan tampak berpendar samar. Di sebuah rumah tua bergaya Jawa di pinggir kota, Lila duduk termenung di depan cermin meja riasnya. Ia mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dengan sulaman halus di bagian lengan, dipadukan dengan kain batik motif parang yang membalut pinggangnya. Sepasang sepatu selop berwarna hitam mengilap tergeletak di samping kursi. Rambutnya yang hitam pekat tergerai rapi, dengan beberapa helai dibiarkan terurai di bahu, memberikan kesan anggun sekaligus sensual tanpa berlebihan. Suasana di dalam kamar remang-remang, hanya diterangi oleh lampu meja yang hangat. Di tangan Lila tergenggam sebuah amplop coklat yang baru saja diterimanya lewat kurir. Di atas amplop itu tertera tulisan tangan yang rapi. "Untuk Lila, jangan buka sendirian." Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan surat biasa. Dengan penuh hati-hati, Lila membuka amplop itu dan mengeluarkan sebuah foto hitam putih yang agak kusam. Di dalam foto itu, terlihat seorang pria yang sangat mirip dengan Pak Rendra sedang berdiri di depan sebuah pabrik tua dengan ekspresi serius. Di sisi foto tertulis tanggal dan sebuah kode rahasia yang tidak dimengerti. Lila belum sempat mencerna, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal.
kamu sudah mulai tahu. Jangan terlalu jauh menggali, atau konsekuensinya akan berat. Lila menatap layar ponsel dengan mata membelalak. Ia merasa seperti berada di tengah permainan berbahaya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, di kantor, suasana terasa tegang. Lila mengenakan blus putih simpel dan rok pensil abu-abu yang menonjolkan postur tubuhnya yang ramping. Sepatu hak tinggi hitam memperpanjang kakinya dengan anggun. Rambutnya disanggul rapi, menampilkan sisi profesionalnya. Namun, matanya yang biasanya cerah kini terlihat lelah dan penuh kecemasan. Pak Rendra datang menghampirinya dengan ekspresi serius. Lila, aku dapat kabar dari Pak Adi. Ada indikasi bahwa seseorang di dalam perusahaan sedang mengawasi kita. Mereka tahu kita berdua dekat. Lila mengangguk pelan. Aku juga dapat pesan aneh semalam. Foto dan ancaman. Sepertinya ini lebih besar dari yang kita kira. Pak Rendra menarik napas panjang, lalu berkata, kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai rahasia ini bocor ke publik. Aku akan mengatur pengamanan ekstra di kantorku. Kamu juga harus waspada. Di tengah kekhawatiran itu, sebuah kejutan datang saat Lila menerima undangan tak terduga ke sebuah acara gala perusahaan di Hotel Bintang 5 di Semarang. Dress code-nya resmi, dan itu berarti Lila harus tampil sempurna. Malam itu, Lila memilih gaun satin hitam yang membalut tubuhnya dengan pas, memperlihatkan lekuk pinggang dan punggungnya yang halus tanpa berlebihan. Gaun itu memiliki potongan belakang yang rendah dan tali tipis yang menjalar di bahunya. Sepatu hak tinggi berwarna emas menambah kesan glamor. Di lehernya tergantung kalung berlian kecil yang berkilauan, hadiah dari ibunya saat ulang tahun terakhir. Rambutnya dibiarkan tergerai dengan gelombang lembut, dan riasan wajahnya menonjolkan bibir merah merona dan mata yang berkilau penuh misteri. Pak Rendra datang mengenakan setelan jas hitam klasik dengan dasi kupu-kupu putih. Ia tampak gagah dan karismatik, tatapannya tajam namun lembut saat bertemu mata Lila. Di tengah gemerlap lampu kristal dan alunan musik orkestra, mereka berjalan berdampingan, menjadi pusat perhatian tanpa harus berusaha. Percakapan mereka hangat, namun keduanya sadar bahwa malam itu bukan hanya tentang pesta. Saat Lila melangkah menuju panggung untuk menerima penghargaan sebagai karyawan teladan, sebuah bayangan muncul di belakang tirai. Sosok misterius mengintip, wajahnya tertutup topeng hitam, matanya menyala penuh dendam. Tiba-tiba lampu padam seketika, dan ruangan diselimuti kegelapan. Teriakan panik terdengar di mana-mana. Ketika lampu kembali menyala, amplop coklat yang sama yang diterima Lila ditemukan tergeletak di atas panggung, terbuka dan memperlihatkan foto serta pesan ancaman yang kini dibaca oleh seluruh hadirin. Jantung Lila berdetak kencang, ia menatap Pak Rendra yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi campur aduk antara marah, khawatir, dan terluka. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara tamu undangan. Mata yang tadinya penuh kekaguman kini berubah menjadi penuh curiga. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara lantang terdengar dari balik kerumunan. Siapa sebenarnya Lila? Apa yang ia sembunyikan selama ini? Lila merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Semua rahasia yang ia coba sembunyikan kini terbuka di depan umum. Pak Rendra menggenggam tangannya erat, berusaha memberikan dukungan, tapi ia tahu bahwa badai yang mereka hadapi kini baru saja dimulai. Apa sebenarnya rahasia yang tersembunyi di balik foto itu? Siapa sosok misterius yang ingin menghancurkan mereka? Dan bisakah cinta mereka bertahan di tengah pengkhianatan dan kegelapan yang mengintai? Jawaban itu masih tersembunyi dalam bayang-bayang malam Semarang, menunggu untuk terungkap dalam bab berikutnya. Kabut pagi menyelimuti jalan Prawirotaman di Yogyakarta saat Lila melangkah pelan menuju warung kopi langganannya. Udara dingin menyapa kulitnya yang tertutup selendang tenun berwarna coklat hangat, dipadukan dengan blus krem lengan panjang dan celana panjang hitam yang pas di tubuhnya. Sepatu flat berbahan kulit berwarna coklat tua melangkah ringan di atas trotoar basah. Rambut hitam legamnya disanggul rapi dengan beberapa helai tergerai di sisi wajah, menambah kesan anggun sekaligus misterius. Di meja pojok,
Pak Rendra sudah menunggu dengan secangkir kopi hitam panas di tangannya. Ia mengenakan jaket kulit coklat tua yang dipadu dengan kaos putih dan celana jeans biru. Matanya yang tajam menatap Lila penuh kekhawatiran, namun terselip keteguhan yang membuatnya terlihat lebih manusiawi dari biasanya. "Pagi, Lila," sapa Pak Rendra lembut, "kita harus cari tahu siapa dalang di balik semua ini." Lila mengangguk, duduk di hadapannya. "Aku sudah coba menghubungi Pak Adi, tapi dia bilang penyelidikan masih dalam tahap awal. Mereka belum menemukan petunjuk kuat." Pak Rendra menghela napas, lalu berkata, "Kita nggak bisa cuma duduk diam. Ini sudah menyangkut hidup kita dan perusahaan." Mereka kemudian membahas rencana untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam. Lila menawarkan diri untuk menggunakan aksesnya sebagai asisten pribadi untuk menyelidiki dokumen-dokumen rahasia. Pak Rendra akan memanfaatkan jaringan internalnya di perusahaan untuk memantau gerak-gerik yang mencurigakan. Tiba-tiba, dari balik pintu warung, seorang pria muda mengenakan jaket hitam dan topi baseball memasuki ruangan. Matanya menyapu ruangan dengan cepat sebelum berhenti menatap ke arah mereka. Ia melangkah mendekat dengan langkah pasti. "Pak Rendra, Mbak Lila," sapanya dengan suara rendah namun jelas, "Saya Bayu, staf baru di bagian IT. Saya dengar tentang masalah ini dan ingin membantu." Lila menatap Bayu dengan curiga, tapi Pak Rendra mengangguk pelan. "Baik, Bayu. Kamu bisa mulai dengan memeriksa log akses dan email yang mencurigakan." Bayu tersenyum tipis. "Saya sudah siap bekerja, Pak." Percakapan berlanjut dengan penuh semangat. Mereka berbagi ide dan strategi, membentuk tim kecil yang bertekad mengungkap misteri yang mengancam. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan dan menambah suasana tegang yang menyelimuti mereka. Setelah pertemuan itu, Lila berjalan pulang dengan pikiran yang berputar-putar. Di tangannya, sebuah pesan singkat masuk, "Jangan terlalu percaya siapapun. Bahaya lebih dekat dari yang kau kira." Ia berhenti sejenak di depan sebuah toko batik yang lampunya temaram, menatap bayangan dirinya yang memantul di kaca. Hatinya penuh keraguan dan ketakutan. Apakah mereka benar-benar bisa mengatasi badai yang datang? Ataukah rahasia gelap yang tersembunyi di dalam perusahaan akan menelan semuanya? Sementara itu, di sebuah ruangan gelap tanpa jendela, sosok bertopeng duduk memandangi layar komputer yang menampilkan foto-foto Lila dan Pak Rendra. Ia tersenyum sinis, lalu berbisik, "Permainan baru saja dimulai, apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya Bayu? Dan apakah Lila dan Pak Rendra mampu bertahan menghadapi pengkhianatan yang semakin nyata?" Semua pertanyaan itu menggantung di udara, siap untuk dijawab dalam bab yang akan datang. Hujan sore mengguyur kota Solo dengan ritme yang begitu tenang, membasahi jalanan berbatu yang berkelok di sekitar kawasan Manahan. Di sebuah rumah kontrakan sederhana dengan cat dinding berwarna krem pudar, Lila duduk di depan meja kayu usang. Ia mengenakan kaos lengan panjang berwarna hijau lumut yang membalut tubuhnya dengan nyaman, dipadukan celana jogger hitam. Rambutnya yang biasanya rapi kini dibiarkan terurai liar, seolah mencerminkan kekacauan hati yang sedang ia alami. Sepasang sandal jepit sederhana tergeletak di bawah kursi, tak terpakai seperti suasana hatinya. Di tangannya, Lila memegang sebuah buku catatan tebal yang penuh coretan dan sketsa, rekaman dari setiap langkah penyelidikan yang telah ia lakukan bersama Pak Rendra dan Bayu. Tatapannya kosong menatap halaman terakhir, di mana sebuah nama tertulis dengan tinta merah pekat, Arif Santoso. Ponsel di meja tiba-tiba berbunyi. Lila mengangkatnya dengan tangan gemetar. Di layar tertulis nama Bayu. "Halo, Bayu. Ada apa?" Suaranya pelan, hampir berbisik. "Lila, aku menemukan sesuatu." Suara Bayu terdengar serius di seberang telepon. Arif Santoso, kepala bagian logistik, ternyata memiliki akses ke dokumen rahasia yang selama ini hilang. Dia juga yang mengirimkan amplop itu ke kamu. Lila mengerutkan dahi, jantungnya berdegup lebih cepat. Kenapa dia melakukan ini? Apa motifnya? Belum jelas,
Tapi aku curiga dia ingin menjatuhkan Pak Rendra dan mengambil alih perusahaan. Aku akan terus memantau, tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan kita sedang menyelidiki dia. Lila menutup telepon dengan cepat, napasnya terasa berat. Ia tahu risiko yang dihadapi semakin besar. Beberapa jam kemudian, di sebuah kafe kecil di sekitar Pasar Klewer, Lila bertemu dengan Pak Rendra. Ia mengenakan blus putih yang dipadukan dengan rok batik lilit berwarna merah marun, sepatu high heels hitam yang membuatnya tampak anggun namun berwibawa. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan bunga melati kecil di sisi kiri kepala, memberikan sentuhan tradisional yang memukau. Pak Rendra datang dengan jas hitam tanpa dasi, wajahnya serius namun penuh tekad. Mereka duduk berdampingan, membicarakan strategi untuk menghadapi Arif. Tapi bagaimana kalau dia sudah tahu kita mengincarnya? Tanya Lila cemas, kita harus bergerak cepat dan taktis. Aku akan mengatur keamanan tambahan di kantor dan menyusupkan orang ke tim logistik untuk memantau gerak-geriknya, jawab Pak Rendra mantap. Percakapan mereka terhenti sejenak saat seorang pelayan membawa pesanan kopi dan pisang goreng hangat. Lila mencicipi pisang goreng itu dan tersenyum kecil. Lumayan, ya? Pisang goreng ini lebih enak dari ketegangan yang kita alami. Pak Rendra tertawa ringan, kalau kamu terus bercanda, aku bisa lupa kalau kita sedang dalam misi rahasia. Mereka tertawa bersama, sejenak melupakan bahaya yang mengintai. Namun, bayangan ancaman tetap membayani hati mereka. Malam itu, saat mereka berpisah, Lila merasakan sentuhan hangat tangan Pak Rendra menggenggam tangannya erat. Kita akan melewati ini bersama, Lila. Aku percaya pada kita, namun, di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang belum terungkap. Sebuah rahasia lama yang terkait dengan masa lalu Pak Rendra, yang mungkin menjadi kunci dari semua misteri ini. Siapa sebenarnya Arif Santoso? Apa hubungan masa lalu Pak Rendra dengan ancaman yang mereka hadapi? Dan bisakah cinta yang tumbuh di antara mereka bertahan di tengah badai pengkhianatan dan bahaya? Jawaban-jawaban itu masih tersembunyi, menunggu untuk diungkap dalam bab selanjutnya.